Aku masih ingat jelas. Malam itu, malam pertama dari jadwal jaga malam, yang menurut banyak orang, paling melelahkan. Tapi bagiku justru terasa paling tenang. Namaku Arga. Aku bekerja sebagai petugas jaga malam di sebuah rumah sakit umum yang sudah berdiri puluhan tahun di kota ini. Tugasku sederhana, memastikan setiap lorong aman, membantu perawat jika dibutuhkan, dan mencatat setiap aktivitas yang terjadi setelah jam kunjungan berakhir. Jam dinding di pos jaga menunjukkan jam 22:15. Lampu-lampu lorong menyala stabil, memantulkan cahaya lembut di lantai yang selalu dijaga kebersihannya. Bau khas rumah sakit campuran sabun, obat-obatan, dan pendingin ruangan menjadi aroma yang sudah terlalu akrab bagiku. Aku menyeduh kopi instan, lalu duduk sambil membuka buku catatan jaga. Semua berjalan normal, terlalu normal. Perawat malam saling menyapa dengan senyum lelah. Beberapa pasien tertidur pulas, sementara suara alat pemantau di ruang perawatan berdetak pelan, seperti jam kehidupan. Rumah sakit ini terasa hidup, tapi juga damai. "Tenang ya malam ini," kata seorang perawat senior sambil berjalan melewatiku. Aku mengangguk. Iya, semoga. Aku memang sering mendapat cerita aneh dari rekan kerja tentang lorong yang terasa lebih dingin dari biasanya, atau bel panggilan yang berbunyi sendiri. Tapi bagiku, itu hanya cerita pengusir kantuk. Selama ini, tugasku selalu berakhir tanpa kejadian apapun. Sekitar pukul 23, aku mulai patroli rutin, menyusuri lorong rawat inap, mengecek pintu darurat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Semua lampu menyala sebagaimana mestinya. Semua pintu terkunci rapi. Saat melewati lantai bawah, aku melirik papan petunjuk arah. Salah satunya menunjuk ke area yang jarang aku datangi. Ruang penyimpanan jenazah. Aku tidak pernah punya urusan langsung ke sana. Bukan karena takut setidaknya aku pikir begitu, melainkan karena tugasku memang jarang melibatkan area itu. Aku melanjutkan langkah dengan perasaan biasa saja. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda aneh. Malam itu, aku yakin sepenuhnya hanyalah malam jaga biasa. Aku tidak tahu bahwa keyakinan itulah yang sebentar lagi akan runtuh pelan-pelan, tanpa suara, tanpa peringatan, dan semuanya akan bermula dari namaku sendiri. Meski saat itu, aku belum menyadari betapa sederhana sesuatu bisa berubah menjadi pertanda yang mengusik. Aku kembali ke pos jaga setelah patroli singkat. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Suasana rumah sakit tetap seperti sebelumnya, hening, teratur, dan terasa aman. Aku membuka buku catatan, menulis laporan singkat, lalu menghela napas panjang. Malam terasa berjalan lambat, terlalu lambat untuk mengusir rasa kantuk. Aku berdiri dan memeriksa papan informasi digital di dekat pos. Nama-nama pasien bergulir perlahan di layar, lengkap dengan jadwal pemeriksaan dan keterangan singkat. Semua terlihat biasa, sampai mataku tanpa sengaja berhenti di satu baris. Aku mengerjap. Mendekat, baris itu langsung menghilang, berganti dengan data lain. Aku menggeleng pelan, menertawakan diriku sendiri. Mungkin hanya kelelahan. Aku memang sudah beberapa hari kurang tidur. Tak lama kemudian, telepon internal di pos jaga berdering. Aku mengangkatnya cepat. "Pos jaga malam." Tak ada jawaban. Hanya suara hening yang panjang, seolah seseorang menahan napas di ujung sana. "Halo," ulangku. Beberapa detik kemudian, sambungan terputus. Aku menurunkan gagang telepon dengan alis berkerut. Sambungan kosong bukan hal baru di rumah sakit sebesar ini. Namun, entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang tersisa, seperti ada kalimat yang seharusnya diucapkan, tapi tertahan. Aku kembali duduk, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Di luar pos jaga, lorong terlihat lengang. Lampu-lampu tetap menyala stabil. Tidak berkedip, tidak meredup. Saat itulah aku mendengar seseorang menyebut namaku, "Arga." Suaranya sangat pelan, hampir seperti gema yang terseret udara pendingin ruangan. Aku refleks berdiri, menoleh ke kanan dan kiri. "Siapa?" tanyaku. Tak ada siapapun, lorong kosong, tenang, seperti sebelumnya,
Aku mencoba menenangkan diri. Rumah sakit tidak pernah benar-benar sunyi. Suara bisa datang dari mana saja, langkah kaki perawat, alat medis, atau sekadar bayangan pikiran sendiri. Aku kembali duduk, tapi tanganku sedikit gemetar saat menulis di buku catatan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, aku merasa dipanggil. Dan aku tidak tahu panggilan itu berasal dari siapa atau dari mana. Tapi sejak saat itu, rasa tenang yang biasa menemaniku perlahan memudar. Aku mencoba kembali fokus pada tugas. Menarik napas dalam-dalam, aku meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi barusan hanyalah efek kelelahan. Jadwal jaga malam memang sering membuat pikiran bermain aneh. Aku sudah mendengar banyak cerita serupa dari rekan kerja, dan hampir semuanya berakhir dengan tawa keesokan harinya untuk menenangkan diri. Aku melanjutkan patroli kedua. Langkah kakiku bergema pelan di lorong panjang. Setiap pintu kamar pasien tertutup rapi, tirai terpasang, dan lampu indikator menyala sesuai prosedur. Beberapa perawat tampak sibuk mencatat. Wajah mereka tenang, profesional, seolah dunia berjalan seperti biasa. "Mas Arga," sapa seorang perawat muda saat berpapasan. "Malamnya sepi." "Ya," aku tersenyum. "Iya, mudah-mudahan sampai pagi." Sapaan itu sedikit mengembalikan rasa normal. Aku bukan sendirian di tempat ini. Ada banyak orang yang berjaga, bekerja, dan bernapas bersama. Rumah sakit ini bukan ruang kosong yang menyeramkan, melainkan tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Saat aku melewati papan pengumuman manual di dekat tangga darurat, mataku tertarik pada selembar kertas baru. Jadwal jaga tambahan tertempel rapi dengan tulisan tangan yang tegas. Aku membaca sekilas, lalu berhenti. Namaku tertulis di sana, Arga, jaga malam tambahan. Aku mengernyit. Aku tidak merasa mengambil jadwal tambahan minggu ini. Mungkin admin lupa konfirmasi, gumamku pelan. Tidak ada yang aneh. Kesalahan kecil sering terjadi di tempat sebesar ini. Namun, entah mengapa, dadaku terasa sedikit sesak. Bukan takut, lebih seperti diingatkan. Aku kembali ke pos jaga menjelang pukul 1 pagi. Duduk, menyesap kopi baru, dan menulis laporan. Jam berdetak perlahan, dan untuk sementara, tak ada lagi suara aneh, tak ada panggilan, tak ada kejadian ganjil. Semuanya kembali tampak baik-baik saja, tapi jauh di dalam hati, aku mulai sadar satu hal sederhana. Malam ini, rumah sakit ini terlalu sering menyebut namaku, dan tanpa aku ketahui, itu adalah pertanda terakhir dari ketenangan. Sebelum satu kejadian kecil mengubah caraku memandang tempat kerjaku selamanya. Aku sempat berharap semua keganjilan itu akan berhenti dengan sendirinya. Harapan itu runtuh tepat jam 1:47. Telepon internal di pos jaga berdering lagi, kali ini lebih lama, lebih mendesak. Aku mengangkatnya sambil berdiri. "Pos jaga malam," kataku. Ada jeda. Lalu suara perempuan, pelan tapi jelas, menyebutkan satu kalimat yang membuat tengkukku mengeras. "Mas, tolong ke lantai bawah." Aku menelan ludah. Dari bagian mana? Sambungan terputus. Aku menatap gagang telepon yang sudah sunyi. Biasanya, panggilan selalu disertai keterangan jelas, nama ruangan, kode, prosedur. Tapi kali ini tidak ada apapun, hanya permintaan singkat, seolah aku memang sudah tahu harus kemana. Aku mengambil senter kecil dan buku catatan. Langkah kakiku terasa lebih berat saat menuruni tangga menuju lantai bawah. Udara di sana terasa lebih dingin. Meski pendingin ruangan sama seperti di lantai lain, lorong itu jarang dilewati malam-malam begini. Lampu menyala, tapi suasananya berbeda, lebih senyap, lebih dalam. Aku berjalan perlahan, memastikan setiap langkah terdengar. "Permisi," ucapku, sekadar memastikan ada orang lain di sana. Tak ada jawaban. Saat itulah aku melihat pintu di ujung. Lorong pintu menuju area yang sejak awal ku hindari. Bukan karena larangan, melainkan karena tidak pernah ada alasan untuk masuk. Di dekat pintu itu, panel indikator menyala hijau. Artinya, sistem aktif. Tidak ada yang salah.
Namun ketika aku mendekat, papan kecil di dinding membuatku berhenti. Daftar akses malam ini dan di baris paling bawah tercetak jelas satu nama. Harga dadaku berdebar. Aku tidak pernah mengajukan akses ke area ini. Prosedurnya ketat dan biasanya hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis. Ini pasti keliru, gumamku. Mencoba tenang, aku hendak berbalik ketika suara itu terdengar lagi lebih dekat dari sebelumnya, lebih jelas. Harga kali ini bukan dari telepon, bukan dari lorong. Suaranya datang dari balik pintu di depanku. Tanganku terangkat setengah ragu. Aku tahu, sebagai petugas, aku seharusnya memastikan setiap panggilan ditindaklanjuti. Tapi naluriku menahan, memperingatkan bahwa satu langkah ke depan akan membawaku ke sesuatu yang tidak bisa kuabaikan lagi. Aku berdiri di sana cukup lama, menimbang antara tugas dan perasaan yang makin menekan. Dan akhirnya, dengan napas yang tertahan, aku menekan tombol pintu itu. Tanpa tahu bahwa keputusan kecil ini akan menjadi awal dari bahaya yang perlahan mendekat. Bukan pada tubuhku, melainkan pada kewarasanku sendiri. Itulah bahaya yang mulai kurasakan saat pintu itu terbuka perlahan. Udara di baliknya terasa lebih sunyi, seolah suara langkahku diserap oleh dinding. Lampu menyala redup, namun cukup untuk melihat ruangan yang rapi, bersih, dan tertata sesuai prosedur. Tidak ada yang tampak ganjil. Tidak ada orang, tidak ada aktivitas. Aku menghembuskan napas, sedikit lega, karena kekhawatiranku tidak langsung terbukti. Permisi, ucapku sekali lagi, lebih untuk menenangkan diri. Tak ada jawaban. Aku melangkah masuk beberapa meter, lalu berhenti ketika melihat meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya tergeletak sebuah map coklat, terbuka, seolah sengaja ditinggalkan. Aku mendekat, berniat memastikan itu bukan dokumen penting yang salah tempat. Saat melihat halaman pertamanya, jantungku berdegup lebih cepat. Itu adalah catatan jaga malam. Formatnya sama persis dengan buku yang kugunakan setiap hari. Kolom jam, keterangan, paraf petugas. Aku membaca baris demi baris, dan tubuhku menegang. Tulisan tangan di sana mirip dengan tulisanku. Bukan sekadar mirip, cara huruf A ku melengkung. Cara aku memberi garis bawah pada jam tertentu. Semua kebiasaan kecil yang tidak pernah kusadari ada di sana. Dan di bagian atas halaman tertulis tanggal malam ini. Aku membalik halaman berikutnya dengan tangan sedikit gemetar. Isinya lebih singkat, tapi satu kalimat di tengah halaman membuat pandanganku kabur sesaat. Jika aku membaca ini, berarti aku sudah terlalu dekat. Aku menelan ludah. Terlalu dekat dengan apa, bisikku. Langkah kakiku mundur satu langkah. Ruangan ini tiba-tiba terasa menyempit. Aku merasa seperti sedang berdiri di antara dua versi diriku sendiri yang sedang berjaga, dan yang entah kapan menulis catatan ini. Tiba-tiba, dari pengeras suara kecil di dinding, terdengar pengumuman singkat. Petugas jaga malam, harap kembali ke pos utama. Suaranya datar, resmi, normal. Aku cepat menutup map itu dan meletakkannya kembali seperti semula. Naluriku berkata untuk segera pergi. Apapun yang terjadi di ruangan ini, aku belum siap menghadapinya sendirian. Saat aku berbalik menuju pintu, mataku sempat melirik daftar akses sekali lagi. Namaku masih ada di sana, dan kini di sampingnya muncul satu keterangan kecil yang tidak kulihat sebelumnya. Status aktif. Belum selesai dadaku mengencang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa malam ini bukan sekadar jaga biasa. Sesuatu telah dimulai, dan tanpa kusadari, aku sudah menjadi bagian dari proses yang tidak ku mengerti, namun perlahan mulai membahayakanku. Itulah kesimpulan yang terus terngiang saat aku kembali ke pos utama dengan langkah tergesa. Aku menutup pintu pos jaga dan duduk, berusaha mengatur napas. Jam dinding menunjukkan 02,23. Masih ada waktu panjang hingga pagi, dan untuk pertama kalinya, waktu terasa seperti musuh yang berjalan terlalu pelan. Aku membuka buku catatan jagaku sendiri. Halamannya kosong, rapi belum kutulis,
Apapun selain laporan rutin. Tidak ada kalimat aneh. Tidak ada peringatan. Seolah map coklat itu tidak pernah ada. Tolong fokus, Arga, gumamku pada diri sendiri. Aku memeriksa sistem komunikasi. Semua saluran normal. Aku bahkan mencoba menghubungi perawat senior yang bertugas malam ini. Hanya untuk memastikan aku tidak sendirian dalam perasaan ini. Mas Arga, suara di ujung sana terdengar tenang. Ada apa? Tidak apa-apa. Jawabku cepat. Hanya ingin memastikan semuanya baik. Baik kok. Semua pasien stabil. Katanya. Kenapa suaramu terdengar tegang? Aku tersenyum kaku. Meski dia tidak bisa melihat. Mungkin kurang tidur. Sambungan berakhir, tapi rasa tidak nyaman tetap tinggal. Beberapa menit kemudian, layar papan informasi digital di dekat pos menyala, lebih terang dari biasanya. Barisan data bergulir, lalu berhenti mendadak seolah sistem sengaja menungguku memperhatikan. Satu nama muncul di layar, ditampilkan lebih besar dari yang lain. Arga, status, dalam pemantauan tanganku refleks meraih mouse, mencoba menyegarkan layar. Data itu menghilang seketika. Kembali ke tampilan normal. Aku menatap kosong, detak jantungku semakin cepat. Apa maksudnya pemantauan? Bisikku. Aku berdiri dan melangkah mundur, punggungku menyentuh dinding pos jaga. Pikiranku dipenuhi kemungkinan yang tidak ingin kupikirkan. Kesalahan, sistem, data uji coba, atau sesuatu yang jauh lebih sulit diterima. Lalu, dari pengeras suara yang sama seperti sebelumnya, terdengar suara lagi. Kali ini bukan pengumuman resmi. Arga, panggil suara itu lembut, hampir seperti bisikan. Kamu sudah terlalu lama di sini. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. Cukup, kataku pelan. Ini tidak nyata, namun suara itu tidak menjawab. Ia hanya meninggalkan keheningan yang berat, seakan menungguku menyadari sesuatu yang belum siap kuterima di dalam diriku. Sebuah keyakinan mulai terbentuk, keyakinan yang membuat perutku terasa dingin. Jika aku ingin keluar dari malam ini dengan selamat, aku tidak bisa lagi hanya menjalankan tugas. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan waktu untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja telah habis. Itulah batas terakhir yang akhirnya kusadari saat aku berdiri sendirian di pos jaga, menatap rumah sakit ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku tidak bisa terus menunggu, tidak bisa hanya bereaksi setiap kali namaku muncul tanpa penjelasan. Jika sistem rumah sakit ini benar-benar mencatat sesuatu tentang diriku, maka jawabannya pasti tersimpan di dalamnya juga. Tujuanku jelas sekarang, menemukan asal semua kejanggalan ini sebelum malam berakhir. Aku mulai dari hal paling masuk akal. Ruang arsip digital, dengan akses petugas jaga, aku seharusnya hanya bisa membuka data umum. Namun malam ini, entah bagaimana, kartu identitasku diterima lebih luas dari biasanya. Lampu indikator di pintu arsip menyala hijau tanpa jeda. Sejak kapan aku punya akses ini? Gumamku. Di dalam, ruangan terasa dingin dan sangat sunyi. Deretan komputer menyala dalam mode siaga. Aku memilih satu, duduk, dan mulai mencari riwayat sistem log akses. Perubahan data, catatan otomatis, namaku muncul lagi. Bukan sekali, bukan dua kali. Namaku tercatat di berbagai waktu. Di jam-jam yang seharusnya aku tidak bertugas. Beberapa bahkan tercatat pada tanggal yang tidak kuingat pernah masuk kerja. Tanganku berhenti di mouse. Ini tidak mungkin. Aku membuka salah satu entry. Tidak ada detail aktivitas. Hanya satu keterangan singkat di kolom catatan. Subjek menunjukkan kesadaran. Aku mengernyit. Subjek, kepalaku mulai terasa berat. Semakin aku membaca, semakin aku merasa seperti sedang membuka lapisan hidupku sendiri yang selama ini tersembunyi. Bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak pernah dijelaskan padaku. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar ruangan. Aku menoleh cepat. Siapa? Di sana? Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu perlahan menjauh, seolah seseorang memastikan aku benar-benar masuk ke dalam pencarian ini sendirian. Aku menutup layar dan berdiri. Tidak ada lagi keraguan.
Jika aku ingin bertahan, aku harus terus melangkah meski setiap jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Dan di balik semua ketegangan itu, satu perasaan muncul dengan jelas. Rumah sakit ini bukan hanya tempat aku bekerja. Ia sedang mengamatiku. Dan kesadaran itu membuat setiap langkahku terasa diawasi saat aku meninggalkan ruang arsip. Aku berjalan pelan menyusuri lorong, mencoba bertingkah seperti biasa jika ada kamera yang memperhatikan. Jantungku berdetak teratur. Tapi pikiranku berlari kemana-mana. Jika sistem ini menganggapku sebagai subjek, maka pasti ada catatan lain, sesuatu yang lebih lama, lebih dalam. Aku teringat satu tempat yang jarang disebut. Bahkan di antara pegawai lama, ruang observasi lama di sayap timur. Ruangan itu tidak lagi digunakan, setidaknya begitu yang selalu dikatakan. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada jadwal, hanya pintu polos yang selalu terkunci. Malam ini, aku memutuskan ke sana. Sayap timur terasa berbeda. Lorongnya lebih sempit, lampunya lebih jarang, dan udara terasa diam. Setiap langkah kakiku seperti mengganggu keheningan yang sudah lama terjaga. Saat aku sampai di depan pintu polos itu, kartu identitasku kembali memberi akses tanpa bunyi penolakan. Tanpa jeda, pintu terbuka. Di dalam ruangan itu bersih, tertata, seolah baru saja digunakan. Ada meja, kursi, dan sebuah cermin besar di dinding cermin satu arah. Pikirku, aku mendekat dan melihat pantulan diriku sendiri. Wajahku terlihat lebih pucat dari biasanya. Di meja, ada folder tipis dengan label yang membuat napasku tertahan. Observasi. Arga aku membukanya perlahan. Isinya bukan laporan medis, bukan catatan kerja. Isinya adalah rangkaian pengamatan singkat. Kebiasaan berjalan, cara berbicara, respons terhadap tekanan. Semua ditulis rapi, objektif, seolah aku bukan manusia, melainkan objek kajian. Ada satu catatan yang membuatku berhenti lama. Subjek mulai mempertanyakan realitas di sekitarnya. Tahap ini biasanya disertai panggilan nama. Aku menutup folder itu dengan tangan gemetar. Jadi, semua ini bukan kebetulan. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup sedikit. Dari pengeras suara kecil di sudut ruangan, terdengar suara yang kini terasa familiar. "Arga," katanya pelan. "Kamu hampir sampai." Aku menatap cermin di depanku. Pantulanku menatap balik dan, untuk sesaat, aku merasa seperti sedang melihat seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Jika ada jawaban di tempat ini, maka aku harus siap menerimanya, apapun itu. Karena kini aku sadar, tujuan yang kutetapkan bukan lagi sekadar bertahan sampai pagi, melainkan mengembalikan diriku sendiri. Itulah tekad yang menggema di kepalaku. Saat aku menutup folder observasi dan melangkah keluar dari ruang itu, aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Setiap langkah kini punya tujuan. Jika ada yang mengamati, berarti ada pusat kendali. Jika ada catatan, berarti ada awal mula. Dan jika namaku terus dipanggil, berarti ada seseorang atau sesuatu yang menungguku memahami semuanya. Aku kembali ke ruang arsip, kali ini dengan fokus berbeda. Bukan mencari namaku, melainkan mencari asal proyek yang mencatatku sebagai subjek. Aku menyaring data berdasarkan kata kunci lama, arsip non-aktif, dan unit yang sudah dibubarkan. Layar menampilkan daftar panjang, lalu berhenti pada satu entry kecil yang hampir terlewat. Program adaptasi malam ditutup. Aku membukanya. Dokumennya ringkas, penuh istilah teknis yang sulit kupahami. Namun inti programnya jelas, mengamati respons psikologis pegawai jaga malam terhadap kesunyian, rutinitas, dan tekanan waktu. Tujuannya terdengar mulia, meningkatkan kesejahteraan kerja, tapi tanggal penutupnya membuatku terdiam. Program itu dihentikan 7 tahun lalu. Aku mencoba mengingat, 7 tahun lalu, aku baru mulai bekerja di rumah sakit ini. Masih canggung, masih berusaha menyesuaikan diri. Malam-malam panjang, lorong-lorong sepi, dan keinginan kuat untuk bertahan. Satu file tambahan terbuka otomatis. Isinya rekaman audio singkat, tanpa banyak pikir. Aku memutarnya. Suara itu terdengar pelan, agak bergetar.
namun sangat kukenal. Itu aku, bisikku. Rekaman itu adalah suaraku sedang berbicara tentang rasa lelah, tentang merasa diperhatikan, tentang mendengar namaku dipanggil. Kata-katanya persis seperti yang kurasakan malam ini. Aku menghentikan rekaman itu. Dadaku terasa penuh. Jadi, ini bukan pertama kalinya. Langkah kaki kembali terdengar di lorong. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Aku menoleh, dan seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu. Seragamnya rapi, wajahnya tenang. "Arga," katanya lembut, "kamu akhirnya sampai di sini." Aku menatapnya, menunggu penjelasan yang sejak tadi kucari. "Sudah waktunya kamu tahu," lanjutnya. "Semua ini bukan untuk menyakitimu. Ini tentang memastikan kamu benar-benar hadir." Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa jarak antara pertanyaan dan jawaban mulai menyempit. Dan meski ketegangan belum hilang, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, dan terlalu dekat untuk menyerah. Pria itu melangkah masuk, dan menutup pintu arsip perlahan. Tidak ada gerakan tergesa, tidak ada nada ancaman. Justru ketenangannya yang membuat dadaku semakin sesak. "Nama saya Rendra," katanya. "Dulu saya bagian dari tim yang menjalankan program itu." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa aku tidak pernah diberitahu?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Rendra menarik kursi dan duduk berhadapan denganku. "Karena program ini bergantung pada satu hal, kejujuran respon. Jika kamu tahu sejak awal, semuanya akan berubah." Aku menggeleng pelan. Lalu, panggilan-panggilan itu, catatan yang seolah ditulis olehku sendiri, itu mekanisme pengingat. Jawabnya lembut. Saat seseorang terlalu lama terjebak dalam rutinitas, kesadarannya bisa menurun. Program ini dirancang untuk memastikan pegawai jaga malam tetap hadir sepenuhnya pada diri mereka sendiri. Kata-katanya masuk akal, tapi tidak sepenuhnya menenangkan. "Kenapa sekarang?" tanyaku. "Kenapa setelah bertahun-tahun?" Rendra terdiam sejenak. "Karena indikator menunjukkan kamu mulai menjauh lagi." Aku teringat malam mulam sebelumnya. Bekerja seperti mesin, datang, mencatat, pulang. Tidak pernah benar-benar merasa, mungkin benar aku telah lama berjalan tanpa menoleh ke dalam. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku dengan serius. "Kami hanya butuh satu hal, keputusanmu." Ia menggeser sebuah tablet ke hadapanku. Di layarnya, ada dua opsi sederhana. "Lanjutkan, observasi hentikan, dan tutup akses jika kamu melanjutkan," kata Rendra. "Kamu akan menghadapi proses terakhir. Tidak mudah, tapi hasilnya adalah kejelasan. Jika kamu menghentikan, semua akan berakhir malam ini." Tanpa penjelasan lebih lanjut, aku menatap dua pilihan itu. Yang satu menjanjikan jawaban, yang lain menawarkan ketenangan instan. Tanganku melayang di atas layar. Ragu. Di dalam diriku, dua suara bertarung. Yang satu ingin kembali ke kehidupan biasa. Yang lain yang lebih jujur ingin tahu siapa aku sebenarnya. Setelah semua malam sunyi ini, aku menarik napas panjang. Apapun pilihanku, aku tahu satu hal. Setelah malam ini, aku tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Dan dengan kesadaran itu, aku bersiap menekan pilihan yang akan menentukan akhir dari semua yang kualami. Atau mungkin, awal yang sesungguhnya, itulah yang terlintas di benakku saat jariku akhirnya menyentuh layar itu. Aku memilih lanjutkan observasi, bukan karena aku berani, melainkan karena aku lelah hidup setengah sadar. Jika selama ini aku berjalan tanpa benar-benar hadir, maka malam ini aku ingin menuntaskannya apapun konsekuensinya. Rendra mengangguk pelan, seolah sudah menduga keputusanku. "Terima kasih sudah jujur pada dirimu sendiri," katanya. Lampu di ruang arsip meredup perlahan, lalu kembali stabil. Tablet di depanku menampilkan satu instruksi terakhir. Ikuti jalur yang ditentukan. Tidak ada peta, tidak ada penjelasan tambahan. Aku melangkah keluar ruangan bersama Rendra. Kami menyusuri lorong yang terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan lebih gelap, melainkan lebih jelas. Seolah setiap sudut kini memiliki makna yang dulu tak pernah kulihat.
Kami berhenti di sebuah ruangan, kecil dengan kursi tunggal di tengahnya. Tidak ada alat rumit. Tidak ada suasana mencekam. Hanya aku dan keheningan. Kamu tidak perlu melakukan apapun, ujar Rendra sebelum pergi. Cukup dengarkan dirimu sendiri. Pintu tertutup perlahan. Aku duduk, menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar diam. Tidak memikirkan jadwal, tidak memikirkan tugas, tidak menunggu panggilan. Aku mendengar napasku sendiri, detak jantungku sendiri, dan perasaan-perasaan yang selama ini kutekan. Rasa lelah, rasa sepi, dan keinginan sederhana untuk dimengerti oleh diriku sendiri. Entah berapa lama aku duduk di sana. Saat aku membuka mata, lampu ruangan menyala lebih hangat. Ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang. Di pengeras suara, terdengar suara yang kini tak lagi menakutkan. Observasi selesai. Terima kasih, Arga. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, malam itu, aku tahu, aku tidak lagi dikejar, tidak lagi dipantau, dan tidak lagi terpecah. Aku utuh. Dan kesadaran itu menemaniku saat pintu ruangan terbuka perlahan, memperlihatkan lorong rumah sakit yang kini terasa asing sekaligus akrab. Lampu-lampu menyala, lebih terang dari yang kuingat. Udara tidak lagi terasa menekan, bahkan langkah kakiku terdengar ringan, seolah beban yang selama ini menempel di pundakku telah dilepaskan tanpa suara. Rendra menungguku di ujung lorong, wajahnya tampak lega. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Tenang, kataku jujur. Seperti baru bangun dari tidur panjang. Ia tersenyum kecil. Itu artinya, prosesnya berhasil. Kami berjalan berdampingan menuju pos jaga. Jam dinding menunjukkan 05,1. Fajar hampir tiba. Beberapa perawat pagi mulai berdatangan, menyapa dengan senyum yang terasa lebih hangat dari biasanya. Mas Arga kelihatan segar hari ini, kata salah satu dari mereka. Aku tertawa pelan. Mungkin karena akhirnya tidur dengan pikiran tenang. Di pos jaga, aku membuka buku catatan. Tanganku menulis dengan mantap, tanpa gemetar, tanpa jeda ragu. Setiap kata terasa milikku sepenuhnya. Tidak ada kalimat asing, tidak ada bayangan diriku yang lain. Sebelum pergi, Rendra berdiri di sampingku. Program ini resmi ditutup untukmu, katanya. Tidak akan ada lagi pemantauan. Aku mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mengingatkanku. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, kadang yang paling kita butuhkan bukan jawaban, tapi keberanian untuk mendengarkan diri sendiri. Saat ia pergi, matahari mulai mengintip dari balik jendela besar di ujung lorong. Cahaya pagi menyapu lantai rumah sakit, menghapus sisa-sisa malam yang panjang. Aku berdiri di sana, menyadari satu hal sederhana namun penting. Aku masih berada di tempat yang sama, menjalani pekerjaan yang sama. Tapi aku tidak lagi orang yang sama. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa seperti awal yang baik. Meski aku tahu satu hal, ketenangan tidak datang tanpa pilihan untuk menjaganya. Pagi itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk lebih lama di pos jaga, memperhatikan rumah sakit yang perlahan terbangun. Suara langkah kaki semakin ramai. Percakapan mulai terdengar, dan kehidupan kembali mengalir seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku teringat semua malam sunyi yang pernah kulalui, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kebiasaan yang membuatku lupa merasakan. Aku sadar, selama ini aku bertahan bukan karena kuat, tapi karena terbiasa. Seorang perawat senior menghampiriku. Arga, katanya lembut, kalau kamu mau pindah jadwal ke pagi, admin sedang buka kesempatan. Pertanyaan itu sederhana, tapi maknanya besar. Pindah jadwal berarti menjauh dari malam-malam panjang, dari keheningan, dari kemungkinan terulangnya semua yang kualami. Aku menatap lorong yang kini terang, lalu aku menggeleng pelan. Terima kasih. Tapi, aku tetap di malam. Perawat itu tersenyum, sedikit terkejut, lalu mengangguk. Kalau begitu,
Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu keputusanku bukan karena keras kepala. Aku memilih bertahan, karena sekarang aku hadir sepenuhnya. Aku tidak lagi berjalan dalam gelap, tanpa memahami diriku sendiri. Aku tahu batasanku. Aku tahu kapan harus berhenti. Dan, yang terpenting, aku tahu aku tidak sendirian. Saat aku akhirnya melangkah keluar rumah sakit untuk pulang, matahari sudah naik sempurna. Cahaya hangat menyentuh wajahku. Dan aku menghela napas panjang, napas yang terasa utuh, jujur, dan penuh kesadaran. Malam mungkin akan selalu sunyi, tapi aku tidak lagi takut menghadapinya. Karena aku sudah memilih. Bukan lari dari diriku sendiri, melainkan berjalan bersamanya. Keputusan yang terus kupegang saat aku kembali menjalani jaga malam beberapa hari kemudian. Langit kembali gelap, jam kembali berdetak pelan menuju tengah malam. Rumah sakit kembali ke wajahnya yang sunyi dan tertib. Namun kali ini, tidak ada perasaan tertekan di dadaku. Tidak ada bayangan yang mengintai pikiranku. Aku berdiri di pos jaga dengan kesadaran penuh, menyadari setiap napas yang kuambil. Rutinitas berjalan seperti biasa. Patroli, lorong, mengecek pintu, menyapa perawat yang lewat, semua tampak sama. Tapi rasanya berbeda, seolah aku akhirnya benar-benar hadir di setiap langkahku sendiri. Saat melewati lorong lantai bawah, aku sempat berhenti sejenak. Tempat yang dulu membuatku ragu, kini terasa netral. Hanya ruangan dengan fungsi tertentu, tidak lebih. Tidak ada suara yang memanggil, tidak ada nama yang berbisik. Aku tersenyum kecil. Bukan karena berani, tapi karena tenang. Di pos jaga, aku menulis laporan malam dengan tangan yang mantap. Kata-kata mengalir tanpa beban. Aku tidak lagi merasa diawasi, karena aku sendiri sudah cukup jujur pada apa yang kurasakan. Menjelang dini hari, aku duduk sejenak, memandang lorong panjang yang diterangi lampu putih. Aku menyadari satu hal penting. Ketakutan seringkali bukan berasal dari tempat gelap, melainkan dari diri yang terlalu lama tidak didengarkan. Malam, tetaplah malam. Sunyi, tetaplah sunyi. Namun kini, semuanya berada di tempat yang semestinya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak sekadar menunggu pagi. Aku menjalani malam dengan utuh, dan dari sanalah, semua pelajaran itu akhirnya terasa jelas. Saat fajar kembali menyentuh jendela rumah sakit, aku berdiri di pos jaga dengan perasaan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada ketegangan yang tertinggal, tidak ada rasa ingin segera pergi, hanya kelelahan wajar yang datang setelah bekerja dengan kesadaran penuh. Aku menutup buku catatan jaga dan merapikannya ke dalam laci. Laporan malam selesai, tapi perjalanan yang kulalui jauh lebih panjang dari sekadar satu giliran kerja. Rumah sakit ini pernah membuatku merasa kecil, asing, dan terpisah dari diriku sendiri, bukan karena tempatnya, melainkan karena aku lupa mendengarkan apa yang kubutuhkan. Aku melangkah keluar menuju halaman depan. Udara pagi terasa segar, matahari naik perlahan, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku yang menyambutnya sudah berbeda. Aku belajar bahwa kesunyian bukan musuh. Ia hanya ruang yang jujur. Tempat suara diri sendiri terdengar lebih jelas. Jika kita terus menghindarinya, ia akan mengejar. Tapi, jika kita berhenti dan mendengarkan, ia akan berubah menjadi pengingat. Kini aku tahu, bekerja bukan sekadar hadir secara fisik. Bertahan bukan sekadar menahan lelah. Dan keberanian bukan selalu tentang melawan sesuatu di luar diri, melainkan tentang berani menatap ke dalam. Aku melangkah pulang dengan langkah ringan. Malam akan selalu datang kembali. Sunyi akan selalu menunggu. Namun selama aku tetap sadar, jujur, dan utuh, aku tidak akan pernah lagi kehilangan diriku sendiri.